Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Raja Official. Sehat selalu kawan-kawan di mana saya berada. Sudah lama nih kita tidak berjumpa. Saya sudah hampir 17 hari lebih tidak upload video. Kenapa? Lihat kondisi algoritma acak-acakan. Kemudian real time itu ya. Real time itu 180 derajat nungging turun ke bawah. Jadi ya gimana aja gitu ya, persoalan data, kemudian persoalan sinyal. Tapi enggak, itu jangan jadikan masalah buat kita sebagai YouTuber pemula. Kenapa? Karena kadang-kadang dari sesuatu yang serempak ya, jadi uploadnya itu barang seluruh dunia. Kan kita tahu bahwa YouTube itu penggunanya itu bukan hanya 1 juta 2 juta, tapi miliaran orang menggunakan YouTube gitu ya. Dari yang kecil sampai yang besar. Makanya dengan berbarengan upload orang yang menggunakan platform YouTube, jadi error ya, loading ya, error. Padahal itu punya kita ya diterima, cuman sayangnya karena saking berbarengan jadi real time-nya jadi turun. Itu jadi nggak jadi masalah. Tetap semangat ya. Yang belum monet, saya doakan mudah-mudahan cepat monet, dan yang sudah monetasi mudah-mudahan cepat mendapatkan $10, $100, dan akhirnya kita dapat cuan. Tetap semangat, bersukses bersama di 2025. Daripada kita pusing-pusing ngonten, pusing-pusing real time-nya pada turun, pada anjlok ke bawah, mending kita kepoin berita Panji Gumilang. Panji Gumilang dulu kan ada informasi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal dunia. Entoh kenyataannya Panji Gumilang itu tidak meninggal dunia. Itu hanya berita-berita hoax ya. Berita-berita hoax. Makanya setiap ada informasi datangnya dari mana saja berada, mau itu di dunia nyata ataupun di dunia elektronik, maka diterima dengan pikiran positif dan respon yang bijak agar kita tidak tergerus oleh informasi yang kadang-kadang informasi itu akan menghancurkan pola pikir kita sehingga kita jadi negatif kepada informasi yang datang di dalam pikiran kita. Oke, untuk keseruannya kita kepoin Syekh Panji Gumilang ternyata ada dan lagi tidak baik-baik saja. Runyem. Kenapa? Karena urusannya itu belum beres-beres, banyak sekali urusannya. Oke, kita kepoin beritanya, tonton full, jangan di skip agar algoritma kita selalu terbentuk dengan baik dan selalu dicari di fitur jelajah dari mesin YouTube-nya. Let's go, kita kepoin. Panji Gumilang yang tak baik-baik saja dan minta dibebaskan. Tim Detik Jabar, Kamis, 16 Nov tahun 2023, 9 waktu Indonesia Barat. Bandung. Panji Gumilang belum selesai memberikan perlawanan di sidang perkara penodaan agama yang membelitnya. Pimpinan Ponpes Al Zaitun Indramayu tersebut kembali menyinggung supaya bisa dibebaskan atas semua dakwaan yang dijatuhkan jaksa. Dalam persidangan lanjutan di PN Indramayu, Rabu 15 November 2023, Panji Gumilang membacakan 8 poin eksepsi ke hadapan majelis hakim. Eksepsi itu berisi pernyataan keberatan Panji Gumilang atas dakwaan yang telah dituduhkan. Namun sebelum membacakan 8 poin eksepsi itu, ada permintaan yang disampaikan Panji Gumilang kepada majelis hakim PN Indramayu. Paling menyita perhatian adalah tentang permintaan pemeriksaan medis yang diucapkan Panji Gumilang. Permintaan itu sendiri disampaikan saat Ketua Majelis Hakim PN Indramayu Yogi Dul Hadi mempersilakan Panji Gumilang menyampaikan sesuatu di persidangan.
pada momen ini, terucap keluhan dari pimpinan Ponpes Al Zaitun tersebut, bahwa kondisi medisnya sedang tidak baik-baik saja. Ada yang mau disampaikan lagi terdakwa? Tanya Ketua Majelis Hakim Yogidul Hadi kepada terdakwa sebelum menutup sidang, Rabu 15 November 2023. Kecuali tangan, ungkap Panji Gumilang kepada Majelis Hakim. Kondisi tangan yang dimaksud Panji Gumilang ternyata masih berhubungan dengan kesehatannya, sebab menurut pengacaranya, M. Ali, Panji belum pernah menjalani pemeriksaan medis sejak proses penyidikan hingga di lapas. Beliau ini kan sudah beberapa bulan ini, semenjak perkara ini, sejak beliau masuk pemeriksaan, jadi kami ajukan supaya gimana kondisi kesehatannya, ungkap Ali usai persidangan. Kalau dilihat, ya alhamdulillah beliau terlihat sehat. Tapi secara fisik kan kita nggak tahu, secara medis seperti jadi kita ajukan, imbuhnya. Lantaran tidak adanya pemeriksaan medis spesialis, baik di Bareskrim maupun lapas, sehingga pihaknya mengajukan permohonan pemeriksaan kepada Majelis Hakim. Dari rekam medisnya, menurut Ali, Panji Gumilang biasa melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Santo Borromeus, Bandung. Dalam hal ini memang beliau masih pemulihan tangannya patah ya, artinya di lapas atau di Bareskrim itu, gak ada spesialis untuk penanganan beliau, ucap Ali. Berobat beliau insya Allah nanti diajukan di tempat biasa di Bandung RS Santo Borromeus, jelasnya. Kemudian, 8 poin eksepsi itu akhirnya dibacakan Panji Gumilang melalui kuasa hukumnya. Dari 8 poin tersebut, Panji intinya meminta supaya dibebaskan dari seluruh dakwaan yang membelitnya di persidangan. 8 poin eksepsi tersebut diantaranya: 1. Menerima seluruh tuntutan nota keberatan dari persyaratan dari kuasa hukum terdakwa. 2. Menyatakan dakwaan dari JPL tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan nomor rek perkara PGM 138N 21E 10 tahun 2023 tanggal 8 November tahun 2023 batal demi hukum. 4. Memerintahkan JPE menghentikan penuntutan perkara 365 bagi PE.S 2023 PNEDIM. 5. Memerintahkan penuntut umum membebaskan dan mengeluarkan terdakwa dari tahanan. 6. Memulihkan dan mengembalikan nama baik, harkat dan martabat terdakwa dengan segala keterlibatan hukumnya. 7. Memerintahkan JPL berkoordinasi dengan penyidik, melakukan penyelidikannya kepada pihak-pihak yang memotong dan memberikan narasi negatif ceramah terdakwa. 8. Membebankan biaya perkara kepada negara atau pihak-pihak majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Untuk sidang selanjutnya, Panji Gumilang akan mendapatkan tanggapan dari JPE soal eksepsinya itu. Hakim mengagendakan persidangan pada Senin 27 November tahun 2023. Kami ada pelatihan selama seminggu. Minggu depan jadi gak bisa minggu depan, kata Ketua Majelis Hakim menutup persidangan. Panji Gumilang didakwa melakukan penodaan agama untuk dakwaan pertama, Primer Pasal 14 Ayat 1 URI No 1 Tahun 1946 mengenai berita bohong sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Kemudian subsidernya adalah Pasal 14 Ayat 2 tentang berita bohong, serta lebih subsidernya lagi Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan, tidak lengkap. Sementara, dakwaan yang kedua yaitu Pasal 1 Ayat 6 huruf A KUHP yaitu, pada pokoknya dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan, atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan penyalahgunaan penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Atau ketiga Pasal 45 Ayat 2 Junto Pasal 28 Ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ETE di mana itu adalah untuk menimbulkan rasa kebencian individu atau kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, antar golongan atau sara. Di mana yang pasal 28-nya adalah menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian permusuhan individu berdasarkan atas sara tadi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan seputar keadaan Panji Gumilang yang lagi tak baik-baik saja alias kurang sehat, dan sekaligus Panji Gumilang minta dibebaskan.
Terimalah setiap informasi yang datang dari sekeliling kita dengan respon positif dan tindakan yang bijak. Terima kasih sudah tonton full video ini, tanpa skip-skip, lalu like, komen, subscribe dan share ke teman-teman kalian di mana saja berada sebanyak-banyaknya. Sehat selalu teman-teman, dan seluruh keluarga di rumah. Akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.